Nama saya Angelina Syaitan, kelas Markus. Ayah, Ibu, Kau adalah jiwaku. Aku mencintaimu di mana Kau berada, dan tanpa syarat. Aku ingin membalas cintamu saat aku besar nanti. Kau adalah hidupku. Kau adalah nyawaku. Kau adalah hatiku. Saat aku besar, aku ingin membalas kebaikan kalian. Sampai nanti, aku akan selalu menjaga kalian dan melindungi kalian. Seterusnya, sampai aku tua. Terima kasih karena Engkau telah menjagaiku. Dari aku kecil sampai besar ini, Kau masih terus menjagaku dan melindungiku. Maaf jika anakmu ini mempunyai kesalahan ke orang tuanya. Dan maaf karena anakmu ini telah berbohong dan tidak taat saat aku masih kecil sampai sekarang. Terima kasih karena Engkau telah menjagaku sampai sekarang, dan aku berharap Kau juga bisa hidup bahagia denganku. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian. Kalian adalah bintang di hatiku. Thank you. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di ibadah online GKI Sion. Gimana kabar anak-anak? Kami semua Lause-Lause di sini selalu berdoa untuk kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sudah siap untuk beribadah pagi ini? Tentu saja sudah siap ya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, minta Lause Siska untuk pimpin dalam doa. Yuk anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memelihara kami sepanjang 1 minggu ini. Dan hari Minggu ini, kami kembali untuk ibadah online. Tuhan, mohon berkat-Mu untuk kami semua. Siapkan hati kami untuk boleh kami memuji Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan itu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati puji-pujian kami bisa memuliakan nama Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Tuhan dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita semua bangkit berdiri. Siapa di sini yang suka dengar-dengaran kalau di sekolah minggu? Dengerin cerita firman Tuhan dengan baik. Wah, semuanya pada angkat tangan ya. Siapa di rumah yang selalu taat sama orang tuanya? Wah, anak yang hebat-hebat semua. Yuk kita naikkan pujian ini. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang
kita semua harus jadi anak yang dengar-dengaran. Takut akan Tuhan itu harus, tapi kita juga harus taat pada orang tua kita. Ada yang tahu perintah kelima dari 10 perintah Allah? Ya, betul. Tercatat dalam Keluaran 20 ayat 12, bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Untuk mengingat perintah ini, yuk kita sama-sama nyanyikan hukum kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik, sayang kakak dan adik. Ya, selain menghormati orang tua, kita juga harus patuh pada mereka. Selain itu, kita juga harus sayang sama kakak dan adik kita juga ya. Yuk anak-anak, anak kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya ketika firman itu ditaburkan, dapat bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kita. Anak-anak boleh duduk, kita naikkan pujian ini ya, tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Mintalah usul Fonfen untuk pimpin dalam doa. Yuk anak-anak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau bersama-sama mendengarkan cerita. Tuhan, biarlah lewat cerita yang akan disampaikan,
Kami boleh dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran. Tuhan tolong kami supaya kami bisa berkonsentrasi dengan baik, bisa duduk diam dan bisa mendengarkan. Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Lose Jaja di sini. Anak-anak, Lose mau nanya, siapa di sini yang pernah disuruh mami atau papi untuk bantuin di rumah? Ada? Wah, banyak ya. Banyak rupanya ya yang mami papi nyuruh kalian. Ngomong-ngomong, kalian suka nggak disuruh mami papi? Enggak. Lebih suka main game ya. Anak-anak, menurut kalian kalau jadi mami sama papi itu enak nggak ya? Mami papi kan kadang-kadang suka nyuruh-nyuruh. Kira-kira enak gak ya? Nah, anak-anak, hari ini Lause mau bercerita. Ada seorang anak perempuan bernama Yeyun. Yeyun ini mempunyai seorang adik perempuan yang masih kecil bernama Soyun. Pada suatu hari ketika Yeyun baru pulang dari sekolah, rupanya mami dan adiknya sudah menunggunya di rumah. Maminya berkata, "Yeyun, hari ini mami mau pergi ke rumah sakit, mau menjenguk nenek. Kamu di rumah ya menemani Soyun. Selama mami pergi, kalian jangan bertengkar." Yeyun pun menjawab, "Baik mami, jangan khawatir." Yeyun mulai berpikir, wah hari ini mami pergi. Jadi yang di rumah aku yang bertanggung jawab. Aku menjadi seorang mami hari ini. Dia berkata kepada adiknya, "Soyun, hari ini kakak jadi mami. Kamu harus mendengarkan apa perkataan kakak ya." Nah, Yeyun mulai bertingkah seperti maminya. Dia mulai membuka rak sepatu maminya, mulai mengambil sepatu high heel maminya. Dia pakai. Terus dia juga ngambil make up maminya. Dia mulai make up seperti maminya. Dia ngambil juga tas maminya. Dia berkaca. Wah. Mami juga biasanya suka pakai kuteks. Dia juga mulai main pakai kuteks. Dia mulai ingat-ingat lagi apa yang biasa maminya lakukan. Maminya biasanya membacakan buku cerita untuk adiknya. Dia pun membacakan buku cerita untuk Soyun. Mulai terasa agak-agak lapar ya. Dia ingat maminya tidak pernah lupa ketika jam-jam lapar maminya selalu membawakan camilan. Dia pun mulai membawakan camilan untuk adiknya. Dia bilang, "Soyun, ayo kita makan camilan." Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba biur. Kakak, susunya tumpah. Wah, rupanya Soyun menumpahkan susu ke bajunya. Yeyun pun berkata, "Ya ampun, ya udah nggak apa-apa. Ayo kita ke kamar, kita ganti pakaianmu." Yeyun pun mulai mengganti pakaian Soyun. Dia mulai, "Angkat tanganmu Soyun. Ayo Soyun pakai ini." "Nggak mau." "Kamu mau pakai yang mana? Ayo cepat." Akhirnya setelah memilih-milih lama, akhirnya Soyun memakai baju yang cantik dan baju yang bagus. Soyun pun terlihat cantik sekali. Kemudian Soyun mulai bermain. Sedangkan Yeyun, dia tahu udah mulai jam makan siang, dia menyiapkan makan siang. Setelah makan siang selesai, dia mulai memanggil adiknya, "Soyun, ayo kita makan." Tapi ketika dia datang ke halaman, dia begitu kaget melihat Soyun duduk di tanah. "Soyun, kamu duduk di tanah, bajumu kotor." "Ya udah, ayo kita makan. Kakak sudah nyiapkan makan siang." Tapi adiknya tidak mau mendengarkan perkataan kakaknya. Dia malah berlari-lari ke sana dan kemari. Tiba-tiba, bruk. Soyun jatuh. Kamu gak mau mendengarkan perkataan kakak.
sekarang kamu jatuh. Soyun pun mulai merasa lelah, tapi dia bertekad untuk menjadi seorang mami yang baik seperti maminya. Dia pun membawa adiknya itu untuk diobatin lukanya dan mengajaknya untuk makan siang. Setelah diajak diobati dan makan siang, maka tibalah jam tidur siang. Yeyun pun mulai menidurkan adiknya. Setelah lama begitu sulit, akhirnya adiknya mulai tertidur. Soyun merasa begitu lelah. Dia pun ingin beristirahat. Tapi dia melihat, wah, rumahnya berantakan. Dan dia ingat bahwa biasanya yang membersihkan itu maminya. Sekarang karena dia sudah bertekad untuk menjadi seorang mami yang hebat, dia pun mulai membersihkan. Dia mulai merapihkan meja, dia mulai merapihkan baju, dia pun membersihkan mainan-mainan yang tadi di halaman. Setelah semuanya itu selesai, baru juga selesai, Soyun terbangun. Dan begitu bangun, Soyun menangis. Kakak, perutku sakit. Yeyun begitu kaget. Soyun, perutmu sakit. Kamu kenapa? Yeyun pun mulai mengukur suhu tubuh adiknya, mengusap perutnya. Dan tiba-tiba terdengarlah suara. Rupanya Soyun sakit perut. Soyun sakit perut karena pengen ke toilet. Maka Yeyun pun segera cepat-cepat membawa adiknya itu ke toilet. Yeyun sedang mulai berpikir, aduh, ini biasanya kalau adikku ke toilet, mami juga menemani. Kalau udah selesai, mami yang membereskannya. Sekarang aku yang jadi mami. Yeyun mulai merasa sangat capek. Dia begitu kewalahan. Akhirnya Yeyun mulai menangis. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara bel pintu. Wah, ternyata maminya pulang. Dia begitu bahagia, begitu lega. Maminya kembali. Dia langsung memeluk maminya. Dia baru merasakan ternyata menjadi seorang mami itu gak mudah. Dia begitu merasa bersyukur punya mami yang baik yang selama ini merawat mereka. Anak-anak, dari cerita tadi kalian bisa tahu, bisa kira-kira membayangkan ternyata jadi seorang mami itu gak mudah. Mami melakukan banyak macam hal. Mulai membersihkan, menyiapkan makanan, merapikan meja, mengurus. Wah, banyak sekali. Dan karena mengerjakan banyak macam hal, mami juga merasakan capek. Kalian mungkin berpikir, mami aku mah gak ngerjain kayak gitu. Yang ngerjain kayak gitu bibi atau suster. Tapi mami kalian juga ada yang bekerja ataupun mengerjakan hal-hal yang lain. Dalam bekerja pun sama, itu banyak yang harus dikerjakan sehingga bisa capek. Anak-anak, kadang-kadang mami juga minta tolong kepada kalian seperti merapihkan meja kalian atau membantu menyiapkan makanan atau merapihkan kamar kalian sendiri. Itu semua sebetulnya untuk kebaikan kalian. Anak-anak, walaupun tadi yang Lause cerita itu cuma menjadi mami sehari, menjadi seorang papi pun juga bukan hal yang mudah. Papi setiap hari juga bekerja agar semua kebutuhan kalian dapat tercukupi. Papi juga mendidik kalian, mengurus kalian. Jadi mami papi itu sudah bekerja begitu berjerih lelah untuk kalian. Kalian harus sayang dengan mami dan papi. Kalian harus menghormati mami dan papi. Sebisa mungkin kalian harus taat kepada mami dan papi. Walaupun kita semua tahu bahwa taat itu sulit. Anak-anak,
mami dan papi itu juga sama seperti kita. Mereka juga manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Kadang-kadang mami dan papi juga melakukan kesalahan. Dan yang harus kalian lakukan apa? Kalian juga harus memberikan maaf. Kalian harus mengampuni mami dan papi. Seperti Tuhan juga mengampuni kalian ketika kalian berbuat kesalahan. Anak-anak, kalian harus sering-sering mendoakan mami dan papi. Agar mami dan papi dilindungi Tuhan. Agar mami dan papi bisa dekat kepada Tuhan. Bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Walaupun mami dan papi kadang-kadang merasa capek, kadang-kadang marah, kalian harus tetap menyayangi mami dan papi dan menghormati mereka. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yuk anak-anak, sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, karena kadang-kadang kami selama ini masih kurang menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa agar Kau berikan hikmat kepada papi dan mami dalam mengurus kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu untuk keluarga kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan juga taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, cerita hari ini sampai di sini. Bye-bye. Halo, nama saya Riki. Saya dari kelas Lukas. Saya akan membawakan sebuah puisi untuk orang tuaku. Mama, dalam senyummu ada aku. Siang, malam, dalam doa ada namaku. Harapan dan masa depanmu untukku. Mama, pengorbananmu, impianmu. Berharap suatu hari nanti menjadi orang yang berguna. Papa, kau berjuang untukku. Dalam perjuanganmu yang penuh arti, kau adalah yang terbaik. Aku akan menjadi anak yang baik. Tuhan, doaku tolong jaga mama dan papa. Aku berjanji akan selalu membuat mereka bangga kepadaku. Terima kasih papa, terima kasih mama. I love you. Thank you. Ya anak-anak, firman yang tadi diceritakan oleh Lause Ciacia mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Kita harus selalu mendoakan orang tua kita supaya Tuhan memberkati dan melindungi orang tua kita seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini, Doaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mama dan papa yang kau beri. Ku bersyukur kepadamu untuk mama dan papa. Mama mengasuhku dan menyayangi, papa mendidikku dan mengasihi. Mereka selalu berdoa kepadamu agar semua
Tuhan Yesus, untuk mama dan papa Kau anugerahi, berkati mereka, lindungi mereka. Ku sayang mama, ku sayang papa, ku sayang mama dan papa. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk mama dan papa yang Kau beri. Ku bersyukur kepadamu untuk mama dan papa. Mama mengasuhku dan menyayangi, papa mendidikku dan mengasihi. Mereka selalu berdoa kepadamu agar semua rancanganmu digenapi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk mama dan papa Kau anugerahi, berkati mereka, lindungi mereka. Ku sayang mama, ku sayang papa, ku sayang mama dan papa. Yes, kita semua tentunya sangat sayang sekali sama mama papa kita. Anak-anak, hari ini kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan persembahan dengan sukacita. Memberikan persembahan bisa lewat transfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop, nanti dititipkan ke mami papi, nanti diberikan kepada lause-lause yang ada di gereja. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mama papa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami, biarlah kami selalu takut pada orang tua kami, biarlah kami juga selalu menghormati mereka. Tuhan, Kau berkati mereka, lindungi mereka, jagai mereka, karena kami sangat sayang kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan juga yang memberkati bangsa kami, dan Tuhan juga yang memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah kami, biarlah kami bisa sekolah dengan lancar, bisa sekolah dengan rajin, dan biarlah kami juga memberikan yang terbaik untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita selesai. Lause Vivi di sini. Lause Fan-Fan. Lause Siska. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah.